Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah taklim Masjid Darul Arqam rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Melanjutkan kajian fikih kita, yaitu kitab Fikih Sunnah karangan Profesor Dr. Sayyid Sabiq. Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq yang tebalnya seperti ini itu ada 5 buku. Dan kita sekarang masih menyelesaikan buku yang kedua. Tapi kalau ini tamat masih ada 3 buku lagi. Jadi buku pertama dan kedua ini lebih banyak berbicara masalah ibadah. Tapi kalau buku-buku selanjutnya nanti yaitu kita akan bergeser membicarakan persoalan-persoalan muamalah menurut ketentuan hukum fikih. Di catatan saya, kita membahas tentang orang yang sakit beserta pengobatannya. Nah, malam ini kita membahas kelanjutannya adalah terkait dengan masalah kematian. Nah, jadi setelah ada orang sakit, pengobatan, kemudian kematian. Yang pertama adalah terkait dengan kematian ini, dalam kitab ini disebutkan mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh. Nah, tentu agama kita, agama Islam, ini adalah agama yang ajarannya tidak hanya mengatur persoalan kehidupan manusia di dunia, tetapi juga persoalan kehidupan kelak kita di alam kubur dan di alam akhirat. Di mana batas antara alam dunia dan alam kubur, alam akhirat itu adalah kematian. Dan setiap kita dipastikan akan mengalami kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami maut, kematian. Oleh karena itu, bagi kita orang beriman, tentu saja mempersiapkan diri dalam rangka kehidupan alam kubur dan alam akhirat itu menjadi sangat penting. Dalam ajaran Islam, alam kehidupan kita ini kan ada 5. Pertama adalah alam ruh. Ketika ruh-ruh kita ini hidup bergentayangan di alam ruh. Ketika ruh belum ditiupkan ke dalam jasad kita pada saat jasad kita berada dalam rahim ibu kita. Dan ketika di alam roh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bertanya kepada kita, meskipun pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban. Alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhan kamu semua? Qalu, kita, termasuk kita-kita yang ada dalam masjid ini menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Atas dasar ini, maka dalam pandangan Islam, sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranih au yumajjisanih. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ada yang mengartikan fitrah ini adalah suci. Suci bukan berarti putih bersih tanpa ada apa-apanya sebagaimana teori tabula rasa dari John Locke. Kalau Bapak dan Ibu orang pendidikan yang S1 segala pernah belajar teori ini. Nah, teori tabula rasa John Locke itu menyatakan bahwa setiap anak yang lahir itu bagaikan kertas putih tanpa ada tulisan sedikit pun. Tergantung kepada lingkungannya lah yang akan menulisi kertas itu. Tulisannya apa, warnanya apa, tergantung kepada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud itu adalah lingkungan pendidikan. Baik lingkungan pendidikan keluarga, sekolah maupun masyarakat, termasuk lingkungan media sosial. Jadi artinya anak itu menurut John Locke itu betul-betul putih bersih tanpa ada membawa apa-apa. Nah, disinilah bedanya dengan teori fitrah sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Meskipun ada yang mengartikan fitrah itu identik dengan kesucian atau suci, tetapi dalam pandangan Islam, kesucian ini bukan berarti tidak membawa apa-apa. Suci itu artinya dia telah membawa bibit keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ketika di alam ruh, kita sudah bersaksi bahkan bersumpah di hadapan Allah, bala syahidna. Artinya kita sudah bersyahadat di hadapan Allah ketika kita masih di alam ruh. Jadi anak yang lahir itu ke dunia ini, anak siapapun, apapun agama orang tuanya dalam pandangan Islam, dia sudah membawa bibit keimanan kepada Allah. Dia sudah beragama Islam. Makanya hadis itu menyebutkan fa'abawahu, maka bapaknya atau orang tuanya lah yuhawwidani, yang menjadikan anak itu bisa beragama Yahudi, ayu Nasrani, beragama Nasrani, Kristen, ayu Majusani, Majusi, atau agama apapun yang lain, itu tergantung kepada kedua orang tuanya. Kenapa hadis itu tidak menyebut di situ orang tuanya lah yang menjadikan anak itu beragama Islam? Karena memang konsepnya adalah anak itu begitu lahir sudah dalam keadaan Islam. Meskipun bapak dan ibunya pendeta, pastor, atau apapun namanya, sebelum dia akil balik, kalau dia meninggal dipastikan masuk surga, walaupun bapak dan ibunya non-muslim. Nah, itu dalam konsep kita. Nah, ini alam yang pertama. Alam yang kedua yang kita sudah jalani adalah alam rahim. Jadi ketika sel sperma bapak kita membuahi sel telur ibu kita, terjadilah sigot dalam bahasa biologi, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan alaqah. Jadi alaqah itu bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu membaca terjemahan Al-Quran, silahkan misalnya dibaca di surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Nah, alaq di sini dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu diartikan dengan segumpal darah. Sama itu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin wa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin fa khalaqna nutfata 'alaqah. Jadi alaq atau alaqah itu diartikan segumpal darah. Saya kebetulan bapak dan ibu ketika saya sedang studi S2 dulu di Universitas Muhammadiyah Malang, mata kuliah studi Al-Quran. Kebetulan dosennya Bapak Dr. Sa'ad Ibrahim, mantan Ketua PWM Jawa Timur yang sekarang menjadi salah seorang anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, waktu itu saya diberi tugas membuat makalah. Nah, judul makalah saya itu adalah konsep alaqah, itu aja judulnya, menurut Al-Quran dan realitas ilmu, dan itu sempat saya masukkan menjadi jurnal nasional. Nah, saya menyatakan bahwa alaqah itu sebenarnya kalau kita artikan alaq itu atau alaqah itu, arti bahasanya adalah sesuatu yang bergantung. Jadi tidak pas diartikan sebagai segumpal darah. Kemudian juga secara biologis dari realitas ilmu, ketika sel sperma itu berhasil membuahi sel telur atau ovum, maka dia tidak pernah berubah menjadi segumpal darah. Jadi sel telur yang dibuahi sel sperma itulah yang disebut dengan alaqah. Sesuatu yang bergantung. Bergantung maksudnya apa? Secara fisik jasmania, janin tadi, sigot tadi, perkembangannya sangat tergantung dengan aliran asupan makanan melalui tali plasenta. Jadi dia sangat bergantung dengan ibunya secara fisik. Kemudian secara psikis juga tergantung kepada kondisi kejiwaan ibunya. Nah, makanya orang-orang tua dulu mengajarkan apabila seorang ibu sedang hamil, maka omongan dijaga, sikap dijaga, tingkah laku dijaga, jangan ngomongin yang macam-macam, jangan melakukan yang aneh-aneh, sebab bisa berpengaruh kepada janin itu ketika dia sudah lahir, sudah remaja dan dewasa. Jadi ada ketergantungan secara psikis, makanya mungkin, ini walaupun saya belum menemukan ada penelitian, tapi di masyarakat kita, saya sering menemukan ada suami istri, katakanlah sudah punya anak 3, tapi perempuan semua anaknya yang 3 itu. Nah, kemudian hamil lagi anak yang keempat, kepengennya kan laki-laki, kepengen sekali punya anak laki-laki.
Karena 3 orang sudah perempuan. Ternyata setelah lahir perempuan lagi. Nah, setelah dia mulai beranjak katakanlah umur 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya ke atas, kalau kita lihat banyak yang sikap, tingkah laku, kelakuan itu seperti laki-laki. Ini mungkin pengaruh pikiran ibunya, pikiran bapaknya yang ingin anak itu laki-laki. Sehingga kayak tomboy jadinya. Atau sebaliknya, punya anak laki-laki semua, hamil lagi kepengen anak perempuan. Tahu-tahu yang lahir laki-laki lagi. Nah, itu boleh jadi kadang-kadang sifat-sifatnya seperti perempuan. Yang bahasa kita sehari-hari disebut bencong itu mungkin. Nah, ini alakoh tadi, tergantung dia. Nah, jadi di situ ya, kalau menurut saya lebih tepatnya alakoh itu diartikan sesuatu yang bergantung, bukan segumpal darah. Ini alam yang kedua, kita berada di alam rahim. Nah, baru kita setelah lahir ke dunia, maka masuklah kita pada alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Sejak kita lahir sampai saat ini dan sampai kita meninggal nanti, maka kita hidup di alam dunia. Nah, baru yang keempat nanti adalah alam kubur. Kalau sudah meninggal, kan dikubur. Nah, berapa lama kita menunggu di alam kubur kita pun tidak tahu, sampai dengan hari kiamat, sampai kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar nanti untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Itulah alam akhirat. Ada surga, ada neraka. Hanya ada 2 tempat, tidak ada tempat lain selain 2 tempat itu. Kita Muhammadiyah juga berkeyakinan seperti itu. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menganggap ada tempat yang ketiga. Jadi ada surga, ada neraka, lalu ada lagi tempat yang ketiga yang mereka sebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Suatu tempat di antara 2 tempat. 2 tempat tadi apa? Surga, neraka. Lalu di antara itu ada lagi tempat yang mereka sebut tadi al-manzilah bainal manzilatain. Tempat ini neraka bukan, surga juga bukan. Nah, ini kalau kita mengkaji ajaran ilmu kalam, teologi itu ramai juga perdebatannya itu. Jadi kalau kayak kita ini insya Allah ya, itu pasti ke surga. Artinya begitu yakin saya ini kan. Kenapa? Karena dengan maha rahimnya Allah, dengan kasih sayang Allah, maka segala amal-amal soleh kita itu dilipat gandakan nilai pahalanya minimal 10 kali lipat. Tetapi kalau kita berbuat dosa, itu kan hanya dikali 1 saja dosanya. Jadi rasanya menurut saya gak mungkin, apalagi kita yang hadir di masjid ini, ikut ta'lim ini sampai masuk neraka, itu rasanya gak mungkin kok. Kalau kita memahami kasih sayang Allah. Coba nanti tanggal 28 itu kan tanggal 10 Zulhijjah menurut maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha. Artinya kalau kita meyakini bahwa tanggal 28 Juni nanti Idul Adha, maka tanggal 27 Juni itu kan tanggal 9 Zulhijjah. Maka pada tanggal itu kita disunahkan melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa Arafah namanya. Hadis Nabi menyatakan puasa Arafah yang 1 hari itu dapat menghapus dosa 2 tahun. Dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Sehari aja puasanya. Coba betapa maha rahimnya Allah tuh kepada kita. Sehari puasa, dosa 2 tahun. Selain dosa besar tentunya. Itu akan dihapus oleh Allah meskipun kita tidak meminta dihapus. Otomatis itu. Jadi sistem Allah itu sudah bekerja. Makanya Bapak dan Ibu, ini mohon maaf kalau agak dalam dan tinggi, barangkali sebagian menilai. Kita kan wajib percaya kepada malaikat. Salah satu rukun iman itu kan iman kepada malaikat. Malaikat itu kan tidak terbatas jumlahnya di alam semesta ini. Mungkin miliaran, mungkin triliunan. Tapi yang wajib kita imani itu kan cuma ada 10 saja sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Di antara 10 itu ada 2 orang malaikat yang diberikan tugas oleh Allah
mencatat amal kebaikan, malaikat rakib namanya. Ada satu lagi malaikat yang bertugas mencatat amal kejahatan kita, malaikat atid namanya. Kalau kita berpikir selaku manusia, kira-kira nggak sangat repot lah dua orang ini, nggak ada istirahat sama sekali itu. Coba kita yang ada di ruangan ini kan dicatat semuanya oleh malaikat tuh. Gimana mencatatnya? Baru di masjid ini, belum di masjid lain, di Palangkaraya, belum di tempat lain di seluruh permukaan bumi ini. Sama kayak malaikat Israel mencabut nyawa. Itu dalam 1 detik itu berapa ribu manusia yang meninggal. Kalau kita membayangkan kayak kita manusia itu gimana ya? Nanti lari ke Amerika, nanti lari ke Mekah, nanti lari ke Madinah mencabuti nyawa itu. Apa seperti itu malaikat itu? Otak saya tidak membayangkan seperti itu. Tugas-tugas malaikat itu hanya simbolik saja. Ibarat telepon seluler itu hanya operatornya saja malaikat itu. Jadi nggak ada yang mereka mencatat lari sana lari sini mencabut nyawa. Itu operatornya saja. Sistem Allah sudah bekerja. Coba pian kalau menelpon gitu tuh adalah misalnya menggunakan operator Telkomsel. Apakah ada pegawai Telkomsel itu yang menjaga pulsa kita setiap kita ini? Kan nggak ada. Berapa menit kita bicara, berapa pulsa kita habis, kan nggak ada toh. Tapi sistem sudah bekerja. Kuat dugaan saya tugas-tugas malaikat juga seperti itu. Nah, kembali kepada Mu'tazilah tadi, mereka menyatakan ada tempat di antara dua tempat. Kalau kita, saya yakin masuk surga. Apalagi, kan saya tambahkan sedikit, ada hadis Nabi menyatakan, kalau kita habis sholat fardu tadi, kemudian kita berzikir sebanyak 100 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kita tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas 100. Maka dengan membaca zikir 100 kali itu, meskipun dosa-dosa kita ini seluas buih yang ada di permukaan laut, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehari berapa kali kita membaca zikir itu? 5 kali sholat, 5 kali. 5 kali dosa kita dihapus oleh Allah. Jadi rasanya, tapi jangan juga kalau sudah begitu lalu kita enteng-enteng dengan dosa, tidak begitu maksud saya. Hanya sih menyampaikan betapa Allah itu maha kasih sayang kepada kita. Insya Allah kita akan menempati surga. Tapi bagi orang-orang kafir, maka dia kan pasti masuk neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam neraka. Nah, tetapi di antara mukmin dan kafir ini ada orang yang disebut dengan fasik. Fasik itu dia beriman, dia Islam, tapi tidak melaksanakan ajaran agama. Sholat tidak, puasa tidak. Dia mampu berhaji, tapi tidak ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Larangan-larangan agama dikerjakan, itu fasik namanya. Islam, tapi tidak melaksanakan ajaran agama. Maka kata Mu'tazilah, orang-orang fasik ini tidak mungkin di neraka, karena dia mukmin, karena dia beriman kepada Allah. Tapi juga tidak mungkin masuk surga, karena dia tidak beramal soleh. Karena untuk masuk surga itu kan minimal 2 syaratnya. Pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Nah sekarang fasik tadi dia beriman tapi tidak beramal soleh. Kata Mu'tazilah ini, dia tidak masuk neraka karena beriman, tetapi juga tidak masuk surga karena tidak memiliki amal soleh. Lalu di mana dia ditempatkan? Itulah tadi yang saya sebut al-manzilah bainal manzilatain. Nah, sampai di situ penjelasannya itu tentang tempat di antara dua tempat tadi. Nah, baik Bapak dan Ibu, kehidupan kita di alam yang ketiga ini akan menentukan bahagia atau sengsaranya kita di alam berikutnya, yaitu alam kubur, alam yang keempat, dan alam akhirat sebagai alam yang terakhir, alam yang kelima. Jadi alam dunia ini merupakan transit kita untuk menuju alam kubur dan alam akhirat. Nah karena itu sisa-sisa umur kita ini mari kita manfaatkan untuk menabung amal soleh sebanyak-banyaknya.
Salah satu di antaranya adalah dengan mengingat atau banyak-banyak mengingat kematian.